Halo para pemirsa di mana saja Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pater Koma di podcast Andaluri Digs Knowledge, Andaluri menggali pengetahuan. Hari ini saya bakal bincang-bincang santai bersama dengan tamu saya yang luar biasa. Seorang putri lulusan dari SMA Katolik Andaluri, baru selesai beberapa saat yang lalu. Dia memiliki cita-cita yang sangat besar, dia ingin menjadi dokter pada waktu yang akan datang. Anda ingin menyimak bagaimana kisahnya selama ini? Simak terus pada podcast ini, dan sekarang saya ingin mengundang tamu saya yang luar biasa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Boleh kita salaman corona? Boleh saya sekarang meminta tamu saya untuk memperkenalkan dirinya secara singkat kepada pemirsa di mana saja mereka berada. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Konli. Dulu SMP di dua tempat. Waktu kelas 1 itu di Kupang, di Tunas Bangsa. Pas naik kelas 2 itu pindah ke Wengapu. Saya sekolah di Kasih Agape. Kasih Agape ya? Ya. Dan SMA-nya di Andaluri. SMA Katolik Andaluri. Oke, Konli. Saya punya pertanyaan yang sangat penting, paling pertama buat Konli. Kira-kira kamu punya mimpi besar menjadi dokter, itu ada apa alasannya di balik keinginanmu itu? Cerita nih kan? Ya. Kalau waktu kecil sih sering ditanya mau jadi apa, kan selalu ya kebanyakan guru, dokter, ya. Polisi, tentara, pilot. Dan waktu kecil ya saya berpikir begitu. Dan itu juga sering dengar orang ngomong kalau dokter itu dapat uang banyak, kalau gajinya. Dokter dapat uang banyak. Iya. Memangnya kalau yang bukan dokter itu uang tidak ada ya? Itu waktu kecil. Iya, waktu kecil. Lalu? Terus pas setahun di papa tanya mau jadi apa. Pas tahu sudah, papa tanya apa alasannya. Saya jawab kembali karena katanya kalau dokter itu dapat gajinya besar. Sampai situ papa langsung tegur, bilang tidak boleh mencari pekerjaan itu karena didasarkan pada uang. Kalau bisa harus cari pekerjaan yang berguna untuk orang lain. Orang lain, iya, bagus. Ini passionnya kita. Cocok dengan kita. Kamu punya passion untuk itu? Saya rasa iya. Karena saya dengar Konli ini pokoknya berusaha semaksimal mungkin, pokoknya mesti kuliah kedokteran. Boleh saya tahu sudah beberapa tempat yang kamu coba untuk mendaftar sekarang ini? Oh, yang lalu ikut SNPTN itu. SNMPTN? Ya. Saya mengambil pilihan pertama di UI. Yes. Oke. That's great. Ya, terus yang pilihan kedua saya ambil di Undana di Kupang. Undana. Ya. Sudah melakukan tes ya? Atau masih menunggu tesnya? Kalau SNPTN itu dari nilai raport. Oh, nilai raport. Kamu punya keyakinan di dua tempat ini kamu bisa lolos salah satunya minimal? Iya, saya kira pasti saya akan lolos salah satu. Kemungkinan terbesar, apakah Kupang atau UI? Kupang. Nah, UI sangat wow. Oh iya, saya punya kenalan banyak di UI sana, yang juga pernah katakan kepada saya, Pater, kalau ada anak-anak yang mau masuk UI, bisa kontak saya supaya saya tahu siapa itu anak dari mana. Tapi sama saja mau di Kupang, mau di UI, kan kamu bakal menjadi dokter untuk melayani pasien kan? Omong-omong Konli, kamu kemarin pernah SMP di Kasih Agape. Iya. Kemudian kamu memilih untuk meneruskan pendidikan SMA-mu di SMA Katolik Andaluri. Kira-kira kamu punya pemikiran apa kok kamu pilihnya bukan ke negeri, melainkan ke SMA Katolik Andaluri? Yang pertama, saya tipe orangnya itu tidak suka yang terlalu ramai. Tidak suka terlalu ramai. Tidak suka yang terlalu banyak orang. Jadi suka yang quiet. Ya, yang tidak sebanyak SMA negeri anaknya sampai wow gitu. Oh, banyak sekali ya. Tidak suka kalau itu tidak suka. Rame, tidak nyaman. Ya itu kan passionnya kamu untuk memilih dokter, kan sukanya di ruang operasi, di rumah sakit itu kan hening, tenang. Ya. Jadi kamu memilih sekolah karena ada keheningan di sana di Andaluri. Ya. Kamu yakin Andaluri itu cukup penting? Ya. Nyaman buat kamu untuk belajar? Nyaman. Dan itu juga
setahu saya kalau sekolah Katolik tuh lebih ketat. Lebih ketat. Iya. Kamu mengalami seperti itu di Andaluri? Yes. Jadi kamu tidak bisa macam-macam. Iya. Ya memang karena Iya. terbukti selama ini saya Iya. juga ini baru masuk tahun kedua, saya mengalami juga bahwa di sekolah kita itu memang anak-anak punya kedisiplinan sangat tinggi karena dijaga oleh para guru, dan yang paling penting juga ada para pater di situ yang ngajar ya. Jadi kami juga membantu Anda sekalian untuk nyaman belajar di SMA Andaluri. Nah, waktu Conli ke SMA kita, kamu pilih ke jurusan apa? IPA. IPA. Kenapa kamu memilih jurusan itu bukannya IPS atau bahasa? Karena cita-cita pertama saya ya dokter. Hmm? Jadi ambil IPA. Lagian juga IPA itu bisa linjur atau bisa ambil semua jurusan istilahnya. Oke. Sedangkan kalau IPS hanya bisa sekitar IPS. Kamu tidak bisa loncat ke jurusan lain kan? Iya. Kalau IPA itu ada banyak opsi. Yes. Bisa ke ilmu sosial juga boleh, Iya. ilmu eksakta juga boleh, seperti Ilmu kedokteran, bahasa juga boleh. Iya. Kan saya tahu Conli punya bahasa Inggrisnya bagus sekali tuh. Ya, Ya. as I just a while listen when you are saying something, you are speaking, your English must be good. Thank you. Thank you. Berikutnya Conli, kalau Anda memilih kedokteran, apa mimpi besar kamu kalau kamu kemudian selesai belajar menjadi seorang dokter? Mimpimu apa terutama untuk semua orang yang sakit? Sebenarnya waktu kecil sih hanya berpikir jadi dokter. Tapi ketika kelas 1 SMP, saya punya seorang kawan dekat. Bapaknya itu kerja di salah satu organisasi PBB, UNICEF Indonesia. Ya. Di situ saya tahu tentang organisasi PBB. Iya. Nah, salah satunya itu WHO. WHO. Dari situ saya kepingin jadi anggota WHO. WHO. That's really great. You think that you can have that to achieve your dream, to be part of the WHO? Yes. Nah itu kamu kalau jadi dokter kamu bisa dikirim ke Lebanon misalnya kan, Iya. bisa ke Amerika, bisa Iya. ke sekarang ini lagi konflik itu di Myanmar, di Kamboja, Yes. di Timur Tengah. Itu mimpi yang luar biasa. Saya suka malahan kepingin sekali itu kalau misalnya dikirim ke tempat-tempat yang terjadi peperangan, karena saya kasihan lihat ada orang terutama anak Kamu kecil. tidak takut senjata, tidak takut dibom. Lebih kepingin bantu karena kasihan sekali melihat mereka yang terkena dampak. Dan itu passion kamu, Itu yang saya ingin. mau menolong orang yang terdampak karena musibah penyakit misalkan itu. Yes. Kamu mau ke sana dan Mau. kamu mau go internasional, bukan jadi Yes. dokter di secara nasional. Maunya gitu. Maunya Impiannya begitu. saya begitu. I just can't think of that. Oke, Conli, kamu yakin dengan satu mimpi ini? Secara fisik, mental kamu siap untuk itu? Tubuhmu sehat? Yes. Tubuh saya sehat, kuat. Secara medis Ya. sudah diuji? Tidak juga sih kalau diperiksa dalam rumah sakit tidak, tapi kalau soal stamina saya rasa saya kuat. Makan, minum, oke, kamu makan. Kamu pemakan semua atau pemakan segala? Omnivora atau karnivora atau herbivora? Omnivora. Omnivora. Jadi Conli, orang kalau jadi dokter ini kan jangan ada dietan dong. Makan Iya. sayur juga tidak, daging juga dibatasi. Ini usia masih muda kok. Makan dulu, nanti kalau tubuh sudah malas untuk makan sesuatu, itu dia akan memerintahkan kamu untuk dibatasi. Iya. Lalu kemudian secara mental, Conli rasa kamu siap punya mentalitas untuk menjadi dokter nanti? Saya rasa tidak terlalu sih, kan ada dari sikap-sikapnya saya yang perlu saya ubah, upgrade dulu. Upgrade mentalmu, Yes. Iya. karaktermu. Iya. Karena kan untuk punya karakter, mentalitas atau passion seorang dokter itu dia disebut tabib. Dokter itu kan tabib dalam kitab suci. Iya. Tabib itu penyembuh. Yang menyembuhkan itu pasien itu bukan hanya fisiknya, tapi Anda juga bisa menyembuhkan mentalnya. Ada orang yang sakit hanya mentalnya tapi berpengaruh pada fisiknya, Iya. atau sebaliknya. Kamu punya itu? Tidak tahu sih. Tapi saya rasa pasti kedepannya saya bisa. You don't know yet at the moment. Lalu kalau misalnya kamu berhadapan dengan seorang pasien yang mengalami kecelakaan dan kamu tidak takut darah,
Tidak Tidak. takut, tidak. Berani ya? Berani. Dalam situasi apapun kamu punya passion besar, kamu bisa tolong orang itu. Iya. Mayat kamu tidak takut? Kalau mayat sih sedikit, soalnya serem gitu. Loh, cerita horor di balik itu kan ada Iya, cerita bener. horor. Ya langsung terpikir hal-hal horor, jadi kayak sedikit takut. Karena ini kan berkaitan dengan masa kecilmu, kamu suka nonton film apa? Harry Potter atau film-film yang sifatnya horor? Waktu itu sih campur aduk semua Campur sih. aduk. Iya, selama asik di mata saya nonton-nonton saja gitu. Karena saya bayangkan begini, kalau kamu jadi dokter di ruang operasi, kamu sudah kenakan semua kostum operasi, lalu membelah orang, darah, lalu orang itu mati dan gagal. You are not afraid of that? Pasti takut dengan merasa bersalah kalau sampai hal itu terjadi. Karena itu fatal ya? Iya, merasa gagal menjadi seorang dokter karena tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kan begini, dokter kan dia punya namanya medical principle. Prinsip medikal itu kan, kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat kehidupan pasien, tapi akhirnya pasien itu mati, itu kan bukan salahmu. Iya, tapi saya orangnya itu sangat pikir gitu. You have tried your best to help Yes. the patient, but you fail at the end. Mhm. Who is going to help you? Kalau kamu sudah bantu semua pasien tapi kamu gagal, apakah kamu pandang ini kamu yang gagal atau itu bagian proses untuk menjadi dokter? Kedua-duanya. Sih, sehingga saya tetap semangat terus belajar lagi. Nanti besok saya coba sakit ya. Ay, Saya coba Jangan sakit dulu pakai. untuk uji apakah Conley ini saya sakit tapi saya punya wajah seperti Harry Potter. Apa yang terjadi itu? That's okay, that's just kidding. okay. Conley, nanti kalau kamu kemudian selama ini melihat teman-temanmu di SMA Katolik Andaluri ini kan ya semuanya susah, berjuang semaksimal mungkin untuk bisa lolos di tahun yang ketiga ini kan kamu lulus ya. Iya. Kalau boleh Pater tanya, kamu punya kesulitan terbesar apa ketika kamu kemarin mengikuti ujian akhir sekolah? Lebih ke materinya, karena waktu kelas online itu lumayan banyak materi yang saya tidak pahami. Karena saya susah memahami kalau dalam bentuk online. Saya lebih cepat tangkap kalau dalam kelas. Face to face. Ya. Jadi kamu memang dalam kelas itu kan mentalitas seorang dokter. Dia suka meneliti, mencermati mana salahnya. Online itu kan ada limitnya. Iya. Kita tidak bisa leluasa untuk membedah sebuah materi ya, Iya. secara detail ya. Kalau untuk bertanya juga sulit. Susah. Kalau face to face kan langsung gampang. Dan ini kamu tahu ini bakal menjadi kesulitan selama 2 tahun. Sebuah corona itu umumnya bakal selesai baru 2 tahun. Jadi dugaan saya ke depan ini masih 1 tahun lagi kita anak-anak mau SMA, mau mahasiswa atau mahasiswi masih harus menjadi fighter untuk melawan corona. Oke, Conley, selama Conley belajar di SMA Katolik Andaluri, apa yang membuat kamu merasa bahwa sekolah ini nyaman buat kamu? Manakah aspek-aspek yang bisa menolong kamu untuk sekarang ini berani mengambil keputusan I want to be a medical doctor? Pertama kena lingkungannya. Lingkungannya. Iya. Bisa kamu gambarkan? Kalau di lingkungan pertemanan saya, puji Tuhan, dapat teman-teman yang baik, yang dukung, yang saling memahami, sehingga itu juga membantu saya. Dan mereka juga kayak sahabat-sahabat saya, ini support saya, sehingga saya kayak, oh pasti saya bisa jadi dokter gitu. Teman-teman mendukung ya? Ya, Kamu pikir Pater Koma tidak dukung itu? dukung. Lalu dalam pertemananmu, persahabatanmu selama di sekolah kita itu kamu merasa ini kan sekolah ini kan bukan milik Katolik, bukan milik Protestan, itu sekolah yang sifatnya sangat plural. Apakah ada pengalaman yang membuat kamu merasa kamu dikucilkan di sana? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Baik dari pihak teman-teman maupun dari pihak guru. Iya. Yakin. Dan kamu nyaman sampai akhir tahun ini kamu sudah Iya. lulus. Yang berikutnya, Conley, kalau misalkan nanti Conley akhirnya dinyatakan tidak bisa lulus di Fakultas Kedokteran, kamu bakal kemana? Kamu punya passion lainnya kemana?
Ada opsional. Kalau misalnya tahun ini gagal. Tahun ini gagal. Saya sudah pikir kalau memang tahun ini gagal, saya kepingin tahun depan saya coba lagi. Coba lagi. Iya. You never give up. Yes. Kalau tahun depan gagal juga? Ya berarti memang Tuhan tidak izinkan. Jangan salahkan Tuhan. Ya. Oke, no. Saya punya maksud itu minimal kamu punya opsi. Kalau passion kamu ini ternyata kamu sudah try your best but you still fail, you have another option. Kalau dulu, Could you tell me what is your option about? kalau dulu sempat ini kawan-kawan kasih tahu harus punya pilihan B, B, iya, iya. Itu namanya selain optional. dokter. Ya. Sempat lalu pikir ambil IT, tapi karena bilangnya IT sulit dan banyak matematika, dan saya tuh sedikit kurang di matematika, jadi kayak berpikir kayaknya tidak bisa deh kalau ambil IT. Terus juga sempat berpikir mau ambil kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Karena itu juga kan sedikit berhubungan dengan membantu orang. Ya. Tapi tetap sih kembali hati mau dokter. Hati mau dokter. Iya. Dan kamu tidak bisa menipu kata hati kan? Iya. Menipu teman bisa. Kata hati itu kan diidentikan dengan suara Tuhan. Suara Tuhan itu tidak dapat tipu, tapi akal bisa menipu. Iya, benar. Kata hati, your heart says always about the truth. Truth itu diidentikan dengan suara Tuhan dan itu benar. Jadi kalau kamu usia remaja seperti ini, jika kamu sering mendengarkan kata hati, kamu bakal menjadi jujur. Dan kata hati itu selalu membantu kamu untuk maju ke hal-hal yang benar. Jadi kamu kemudian mendengar ini kata hati bilang, aku mau jadi dokter. Karena tadi kan Pak tertantang, jika misalnya you fail, for example, you fail, so your secondary option is Tapi kayaknya saya akan ambil IT. IT. Iya, karena Itu passionmu yang kedua. Karena saya rasa juga makin ke depan pasti komputer itu dibutuhkan. Makin banyak lapangan pekerjaannya. Kalau nanti suatu ketika kamu jago di bidang IT, saya akan minta kamu untuk sumbang komputer ya. Untuk SMA Katolik Andaluri. Yang berikutnya, Conli. Selama ini kamu pelajari ilmu pengetahuan dan menggalinya terus-menerus di Andaluri dengan bantuan para guru. Para guru yang punya metode yang berbeda, yang unik, yang khas. Kira-kira Pater boleh tanya, kira-kira siapa yang kamu banggakan dari semua para guru itu, yang kamu banggakan dia sudah minimal membantu saya untuk belajar di Andaluri? Ada berapa guru kalau di saya? Sebaiknya sebut beberapa itu. Wali kelasnya saya, Ibu Novi. Ibu Novi, ya. Sangat memotivasi sekali. Motivasi kamu, ya. Itu guru matematika kan? Iya. Dan dia orangnya sangat prinsipil. Yes. Dalam mengajar dan juga membentuk karakter anak-anak. Opsi yang kedua? Ini Pak Aten, guru kimia. Guru kimia. Ini yang ngajarnya ilmu berat semua nih. Itu juga bukan passionnya saya matematika sama kimia, itu saya passionnya bahasa. Ketiga? Ini Ibu Katin, guru bahasa Inggris. English teacher. Saya akan bilang ke dia. That's okay. Hanya kita tahu bahwa ternyata guru-guru ini memang membantu kamu untuk mematangkan passionnya kamu, kan? Karena kalau tanpa mereka kamu masih ragu, ini saya mau jadi dokter tapi kalau bidang ini saya tidak bisa, kan tidak bisa. Jadi mereka betul-betul membantu Anda untuk punya semacam capacity, ya, kapasitas kemampuan untuk maju ke langkah berikutnya. Kalau kemudian Conli sudah masuk di kampus, kamu harus keluar Sumba. Kamu akan menjadi fighter dengan aneka macam kesulitan ke depan. Kira-kira manakah senjatamu yang kamu pakai akan kamu pakai untuk membantu kamu belajar ilmu di luar Pulau Sumba? Kamu punya modal apa? Keberanian. Keberanian. Mau keluar dari zona nyaman saya. Mau belajar mandiri juga. Belajar mandiri. Sekarang ini kan sama bapak dan mama kan? Ya. Sekarang ini kan sama orang tua. Iya, sama mama. Sama mama di rumah. Ya. Sekarang kamu mesti meninggalkan mama. Kamu, are you ready for that? Meninggalkan mama sendiri.
Mungkin pas awal pasti tidak biasa karena sudah lengket dengan mama. Kamu sangat dekat sama mama ya? Iya. Kan papa nggak ada lagi ya? Iya. Iya. Kamu ada berapa orang di rumah? Kalau sekarang ini rame karena tinggal dengan om juga. Masih Dan ada adik? oma. Ada. Masih di bawah di SMP? Ya, mau masuk SMA. Masuk SMA. Itu kadang-kadang orang seperti kamu ini kan masih harus punya satu keberanian untuk mengatakan, I have to leave my mom even if I love her so much, but Ya. it's the right time for me to leave her for a while. Karena kamu bakal keluar dari zona nyaman itu untuk Iya. menjadi fighter di luar Selama 6 tahun. selama 6 tahun. Iya. Lanjut terus ke S2, kalau kamu selesai S1 kamu siap? Rencana sih kalau habis S1 mau kerja terus 1 tahun di Indonesia, baru ambil S2 di luar negeri. Luar negeri di Jepang Iya. supaya bisa ketemu dengan Pater Ovan di sana. Karena Pater Ovan bakal kerjanya lama di Jepang. Kamu mesti jadi dokter di sana supaya para pater akan banyak yang kerja di sana. Maksud saya begini, itu kan juga motivator yang bagus buat kamu ya. Iya. Oh, ternyata juga para pater juga ada di sana. Jadi I'm not alone. Kamu orang Indonesia tidak sendirian di Jepang. Maksud saya begini, ini yang paling penting buat kita untuk kita betul-betul fokus pada cita-cita kita. Kadang-kadang kan hal-hal di belakang diri kita ini yang menjadi pengganggu bagi kita kan. Iya. Bisa keluarga karena attachment, itu namanya attachment, kelekatan, attachment. Feeling so attached with somebody, atau juga satu memori lampau yang kemudian membuat kita teringat-ingat, itu juga menjadi gangguan buat kita kan. Atau kita punya masa lalu ya, masa lalu kita yang buat kita itu menjadi penghalang bagi kita. Tapi saya yakin Kondi ini punya mental yang luar biasa, mimpi yang sangat besar untuk menjadi dokter itu jarang sekali saya temukan. Tidak banyak anak yang pingin jadi dokter. You are minority. You are not majority. Maybe one within 100, within 200 plus. 1 di antara 100 atau 200 di antara sebuah komunitas sekolah. Kondi, nanti kalau misalkan Kondi dinyatakan sudah selesai belajar ilmu kedokteran, kamu kemudian pilih menjadi dokter yang swasta atau dokter negeri? Kalau itu belum sempat pikir sih, tapi kemungkinan kayaknya saya mau negeri. Negeri. Itu artinya kamu bakal patuh pada pemerintah. Loh. Kan orang ASN, aparatur sipil negara. Kamu ditata, diatur penugasanmu oleh negara. Negara suruh kamu ke desa, kamu mesti ke desa. Kalau itu mau sih. Mau. Kalau saya disuruh terjun ke desa, saya mau. Siap. Tapi tipe orangnya bebas, istilahnya tidak mau terlalu terikat. Kalau takut kalau di dalam pemerintah itu tidak bisa minta pindah tempat. Itu yang saya exactly what I said before. Ya kan, kalau kamu di swasta itu kan kamu lebih fleksibel. Iya. Kamu lebih bahkan mengembangkan kemampuan doktermu sebagai dokter yang ekstra, bisa untuk eksplorasi lagi pengetahuan, untuk menemukan ilmu-ilmu baru. Saya punya dokter itu dokter yang mantan Menteri Kesehatan. Siapa itu? Tidak apa. Dokter Terawan. Pernah dengar Itu namanya. dokter yang mengobati saya di rumah sakit Gatot Subroto, Jakarta. Kenal sih. Ya. Iya. Itu sangat luar biasa. Dia panggil saya, dia mendoakan saya, dia bilang, Romo, nanti saya doakan dulu sebelum masuk ke ruang operasi. Romo pasti sembuh deh. Karena Romo itu seorang gembala, jadi saya utamakan Romo dulu, baru pasien yang lain. Jadi saya katakan, oh my God, ada dokter yang tidak hanya sekedar cerdas, Iya. tapi dia punya nurani. Iya. Dia mengikuti kata hatinya. Dia tahu passion itu kemana. Kalau kamu jadi dokter nanti, mana yang kamu utamakan, uang atau pelayanan? Pelayanan. Pelayanan. Iya, pelayanan. Jadi itu artinya kamu mesti siap diatur pemerintah untuk tugas di desa. Siap, tapi tidak terikat. Karena saya ingin juga kembali ke luar negeri. Hmm. Karena kan hanya ingin kerja 1 tahun di Indonesia. 1 tahun saja. Iya.
Kalau begitu sebaiknya kamu cepat ke luar negeri. Sebaiknya di sana. That's okay. Kamu mau jadi dokter, mau di dalam negeri, luar negeri, yang penting kamu punya passion. Oke, baiklah Conley, kamu sejauh ini kan juga tahu beberapa temanmu juga ternyata dinyatakan gagal, belum berhasil karena tidak memenuhi syarat ketuntasan. Kira-kira Conley punya saran apa buat mereka supaya mereka tetap semangat? Saran dari saya untuk teman-teman yang masih belum lulus, tetap semangat karena orang di luar sana juga ada yang harus mengulang lagi, tapi mereka sukses di masa depan, bahkan lebih dari teman-teman yang sudah duluan. Sehingga teman-teman jangan menganggap ini sebagai hal yang fatal, hal yang betul-betul sampai ya ada orang yang berpikir sampai tidak ada masa depan lagi. Menurut saya ini sebuah batu loncatan lah istilahnya. Ya tetap harus semangat dan mengulang juga bukan hal yang buruk. Teman-teman mesti akan belajar memahami lagi kembali, dan itu pasti akan membuat teman lebih memahami lagi, jauh lebih memahami lagi. Mengulang itu kan sama dengan sebuah latihan untuk menggali lagi sampai kita akhirnya terampil dan sungguh-sungguh paham dalam pengetahuan. Lalu yang kedua, Conley masih punya juga adik-adik yang sekarang di kelas 11, kelas 10 yang juga mengalami tantangan yang sangat sulit. Kira-kira motivasi apa yang bisa kamu kasih ke mereka supaya mereka juga masih punya kekuatan untuk lagi belajar? Pesan saya untuk adik-adik kelas saya, tetap semangat walaupun sekarang online pasti rasanya beda, tidak face to face, tapi jangan menjadikan itu sebuah hal yang kalian malas belajar, malahan punya dampak positif lainnya. Sekarang kan adik-adik bisa lebih leluasa memakai YouTube atau internet, jadi usahakan manfaatkan fasilitas tersebut untuk menambah pengetahuan yang lebih dalam lagi, karena pengetahuan itu sangat penting. Jadi jangan pernah menyerah belajar ya. Harus semangat terus. Yang terakhir, Conley kan juga dibentuk dan dididik oleh para guru yang begitu unik dan khas. Kira-kira Conley ingin sampaikan apa buat para gurumu di sekolah? Terima kasih untuk para guru-guru sudah mendidik saya selama 3 tahun. Dan maaf juga jika mungkin saya memang nakal waktu kelas 10 terutama. Baru ngaku dosa sekarang ya. Terima kasih buat mereka ya. Oke, para pemirsa, sekarang saya ingin menyelesaikan bincangan saya dengan Conley, tapi satu lagi yang dia belum sampaikan. Kira-kira Conley katakan apa kepada sekolah SMA Katolik Andaluri ke depan? Pinginnya jadi apa? Seperti apa sekolah ini? Harapan saya untuk sekolah tercintanya saya Andaluri, pasti kedepannya saya percaya akan menghasilkan generasi yang luar biasa, para pemimpin yang bukan hanya pintar di otak, tapi berhati mulia juga. Berhati mulia seperti Conley. Baiklah Conley, terima kasih untuk seluruh rangkaian bincang-bincang santai kita hari ini. Saya sangat memotivasi Conley untuk terus berjuang. Raihlah cita-citamu untuk menjadi dokter yang punya hati, juga punya ilmu yang besar. Tidak hanya nanti menjadi pelayan dokter di Indonesia, tapi juga di luar negeri, in abroad. Nanti saya yakin kamu bakal menjadi partners dengan WHO, Amin. Sehingga menjadi dokter yang bisa go internasional. Dan saya minta kepada para pemirsa sekalian untuk tetap semangat mendukung setiap anak-anak kita yang masih belajar ini, supaya mereka terus mengenal passion mereka, mencari tahu motivasi mereka, dan akhirnya mereka siap untuk belajar kapanpun sampai dimanapun. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan semoga Anda mendapatkan sesuatu yang baik untuk pengetahuan dan juga untuk keterampilan Anda semua. Semoga kita semua tetap semangat belajar sampai kapanpun. Oke, Conley, thank you for your inspiring knowledge and sharing. Bye bye, see you. Matikan.